Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Printers Indonesia. Perkenalkan, nama saya Julpami Simbolon. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang sangat menarik di dunia pertanian, terkhususnya juga di dunia perbanyakan tanaman. Nah, judul daripada jurnal itu sendiri adalah Stimulus Tunas Pisang Barangan atau Musa Ascuminata L secara in vitro, dalam artian secara lingkungan buatan dengan berbagai konsentrasi IBA ataupun indol tributric acid dan juga BA atau benzyl adenin. Nah, jurnal ini sendiri dikarang oleh Saiful Syihotang dan kawan-kawan yang berasal dari Fakultas Biologi dan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Untuk cover daripada jurnal itu sendiri seperti yang kita lihat di atas. Printers sekalian, kita akan mencoba membahas satu-satu daripada bagian-bagian dari jurnal ini sendiri. Yang pertama itulah bagian pendahuluannya, di mana setiap jurnal ataupun setiap penelitian pasti memiliki yang namanya pendahuluan. Alasan, sebab, akibat mengapa penelitian tersebut harus dilakukan. Smart Printers sekalian, kali ini kita akan mengulas yang pertama masalah pendahuluannya. Di bagian pendahuluannya, sama seperti halnya jurnal-jurnal pada umumnya, pasti terdapat yang namanya latar belakang ataupun sebab akibat daripada jurnal ini dibuat. Nah, jika diamati dari pola penulisan jurnal tersebut, maka akan terbagi menjadi 3 analisis. Yang pertama adalah analisis potensi, yang kedua adalah analisis masalah, kemudian yang ketiga adalah analisis solusi. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenali 3 analisis yang digunakan dalam Sobat Smart Printers sekalian. Analisis pertama yang digunakan oleh penulis adalah analisis potensi, di mana potensi buah-buahan ekspor Sumatera Utara khususnya mencapai 92.874 juta dolar Amerika Serikat per kuartal 1 pada tahun 2015. Kemudian potensi yang kedua adalah tanaman pisang diurutkan menjadi tanaman keempat sebagai tanaman pokok terpenting dunia setelah beras, gandum, jagung, lalu kemudian pisang. Nah, ini merupakan analisis potensi yang dihadirkan ataupun disajikan oleh penulis kepada reviewernya. Semakin menarik, bukan? Kemudian kita akan membahas mengenai analisis kedua, yaitu analisis permasalahan. Di mana analisis permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini, penulis menyajikan analisis permasalahan terhadap bidang produksinya. Di mana produksi pada tahun 2011 di Sumatera Utara itu mencapai 429.628 ton. Akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana mencapai angka 342.267 ton menurut data BPS 2014. Nah, ini sebagai referensi daripada penulis untuk menyajikan suatu data kepada reviewernya ataupun juga kepada pembaca, sehingga inilah yang menjadikan status quo terhadap permasalahan yang ada di dalam budidaya tanaman pisang barangan. Ataupun analisis yang akan kita bahas yaitu adalah analisis solusi. Nah, analisis solusi ini menjadi analisis yang terakhir dari pendahuluan ini, di mana analisis solusi ini tidak terlepas dari namanya analisis potensi juga, di mana Indonesia sendiri terkhususnya Sumatera Utara memiliki 4 daerah sentra pisang. Yang pertama adalah Kabupaten Simalungun, Tapanuli Utara, Deli Serdang, dan juga Nias. Keempat daerah ini menjadi sentra pisang di Sumatera Utara. Nah, solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan produksi pisang barangan ini adalah teknik daripada budidaya ataupun perbanyakan tanaman pisang yang diharapkan mampu menghadirkan ketersediaan bibit yang sehat serta berkualitas dan ketersediaan bahan baku yang secara kontinu ataupun berkelanjutan sekalian. Sama halnya seperti penelitian-penelitian pada umumnya, pasti setiap penelitian memiliki berbagai tujuan. Nah, tujuan daripada jurnal ini adalah untuk menemukan kombinasi antara IBA dan BA yang tepat dan terbaik dalam menstimulus pembentukan tunas daripada tanaman pisang barangan tersebut. Nah, semakin menarik printers sekalian, jurnal ini menggunakan metode penelitian yaitu metode rancangan acak lengkap atau RAL dengan 2 faktorial. Faktorial pertama yaitu penggunaan IBA sebanyak 3 konsentrasi. Yang pertama 0 mg per liter, kemudian 0,5 mg per liter hingga 1 mg per liter. Dan faktorial kedua yaitulah penggunaan BA atau benzyl adenin yang tadi dengan 4 konsentrasi. Yang pertama 0 mg per liter, yang kedua 1,5 mg per liter, yang ketiga 3,0 mg per liter, yang keempat 4,5 mg per liter. Nah, inilah metode penelitian yang digunakan dalam
Sobat Smart Planter sekalian, selanjutnya kita masuk kepada bab 2 sekaligus kita akan merangkap kepada bab 3, yaitu pembahasan dan juga kesimpulan. Di pembahasan sendiri ada beberapa parameter pengamatan dari jurnal ini. Yang pertama adalah persentase eksplan bertunas, kemudian yang kedua persentase eksplan kontaminasi, persentase eksplan browning, persentase eksplan tidak bertunas, dan juga yang terakhir adalah persentase eksplan mati. Total daripada sampel yang digunakan yaitu adalah 64 sampel dengan 4 kali pengulangan. Kemudian penelitian ini dilaksanakan selama 8 MSD atau minggu setelah dikulturalisasikan. Hasil yang didapatkan ataupun media terbaik dan tepat selama 8 MSD itu dari pengamatan jurnal ini adalah media dengan IBA sebanyak 0 mg per liter dan juga BA sebanyak 1,5 mg per liter. Ada hal yang menarik di sini, dimana mengapa IBA 0,0 mg per liter merupakan komposisi terbaik dari eksplan ini. Nah, apabila IBA ataupun auksin ini lebih tinggi daripada BA ataupun sitokin, maka akan menghasilkan akar. Seperti yang terlihat daripada data-data yang disajikan dari jurnal tersebut menunjukkan bahwasanya apabila konsentrasi auksin tinggi, maka akan menghasilkan akar pada eksplan tersebut. Sebaliknya, apabila sitokinin yang tinggi, maka akan menghasilkan tunas. Dan apabila auksin dan sitokinin mengalami keseimbangan, maka akan menghasilkan yang namanya kalus. Nah, demikianlah review jurnal kali ini. Saya Zulfahmi Simbolon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Planters Indonesia.